Semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat buat kita semua. Silakan ketua kelas. Oke. Seperti yang aku katakan yang lalu bahwa hari ini kita akan belajar tentang sejarah manusia, ruang dan waktu. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menumbuh kembangkan kecerdasan kreatif, imajinatif dan reflektif. Jadi, manusia, ruang dan waktu itu mempunyai 3 bagian. Bagian utama manusia sebagai penggerak, pelaku dan saksi sejarah. Yang kedua, sejarah dalam dimensi ruang dan waktu. Yang ketiga, diakronis, kronologi dan sinkronis dalam sejarah. Oke, kemarin sudah Ibu share linknya di handphone di grup WA kita. Silakan keluarkan handphone kalian. Silakan kerjakan link itu supaya mengetahui bagaimana itu belajar kalian. Silakan dikerjakan ya. Iya, Bu. Bagaimana? Sudah tahu hasilnya? Sudah. Kalau sudah tahu apa tipe belajar kalian, silakan kalian duduk berdasarkan kelompok hasil survei yang sudah kalian isi tadi. Silakan nak, dibentuk kelompoknya. Berarti ada kelompok kinestetik, kelompok visual dan kelompok audio. Silakan. Oke, sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Mana kelompok aplikasi? Oke, ini label ini kalian. Nah, ini lembar LKPD-nya ya. Sesuai dengan token. Kelompok visual. Oke, ini identitasnya. Ini LJK LKPD kalian ya? Oke. Kinestetik ya berarti ini? Iya. Ini tolong di kalian. Ini LKPD-nya. Oke. Untuk tadi undiannya mana? Yang ini Bu. Oke. Sekarang perwakilan dari kelompok silakan mengambil undian. Undian ini untuk presentasi kalian nanti di depan kelas. Silakan perwakilan antar kelompok. Bismillah. Nomor berapa tunjukkan? Tunjukkan ke Ibu nomornya. Nomor 2. Berarti kalian tentang sejarah dalam dimensi waktu. Nah, kelompok 3. Oke, visual 3 dan 1 ini tentang manusia sebagai penggerak, pelaku dan peristiwa sejarah. Oke, silakan kalian kerjakan di LKPD yang Ibu bagikan tadi di sini. Silakan diskusikan. Silakan. Ya. Ya, silakan nak. Ada yang ditanyakan? Gimana? Sudah selesai nak? Sudah. Oh, ada kelompok yang belum? Silakan lanjutkan ya. Yang belum, yang sudah silakan nanti kompromikan dengan temannya siapa
siapa yang akan menjadi penyaji dari presentasi kelompok kalian? Ya, kelompok auditori luar mana? Masih berdiskusi. Kelompok visual? Sudah. Oke, berarti kelompok visual dan kelompok auditori sudah selesai. Silakan nanti ditentukan berbagi peran siapa yang akan mempresentasikan ke depan. Ini boleh pakai HP? Boleh. Ya. Sudah? Oke, kalau sudah selesai berdasarkan nomor undian yang kalian ambil tadi, silahkan presentasikan ke depan hasil diskusi kelompok kalian hari ini. Ini satu kelompok yang menjelaskan undiannya. Sudah. Siapa tadi bersatu? Auditori ya, kelompok auditori. Silakan kelompok auditori maju. Oke, silakan kelompok auditori mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok auditori. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Perkenalkan, saya Salsa Marcella sebagai moderator. Perkenalkan, saya Indah Serani sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Safina Mubiandini sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Lia Kartika sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nafi Sejarah sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Zura Aulia Maharadi sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Kartika Dirhadiati sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Astana Amila sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Kamuleni sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Alisa sebagai anggota. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Apakah kalian pernah membaca cerita tokoh penting dalam sejarah Indonesia? Mengapa mereka menjadi tokoh sejarah? Hikmah dan teladan apa yang dapat kalian petik dari mereka? Bacalah artikel dengan cermat berikut ini. Ki Dajar Dewantara, lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati daripada bergelimang harta namun tak bahagia. Terlahir di keluarga bangsawan, tepatnya putra Soejarningrat dan cucu Pakualam 3R Soewardi. Soejarningrat tak kesulitan mereka pendidikan bermula dari RT Lager School. Ia lantas diterima belajar di school. Presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Satu pertanyaan, satu kelompok. Apakah kalian mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Nidhi Kasari dari kelompok visual akan bertanya. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai pelaku sejarah? Perkenalkan, nama saya Melani Gadis Riviadita. Perwakilan dari kelompok kinestetik ingin bertanya, apa yang dimaksud manusia sebagai saksi sejarah? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok visual dan kinestetik yang akan dijawab oleh Safina Febri Andini. Jawabannya adalah baik, karena manusia membutuhkan ruang dan waktu dalam melakukan peristiwa yang terjadi. Baiklah, jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok visual dapat menerima? Ya, terima kasih. Nah, kamu pas dia terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok visual dan kinestetik yang akan dijawab oleh Safina Febri Andini. Baiklah, jawabannya baik, karena manusia membutuhkan ruang dan waktu dalam melakukan peristiwa yang terjadi. Baiklah, jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok visual dapat menerima? Ya, Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok kinestetik yang akan dijawab oleh Lia Kartika. Baiklah, jawabannya adalah manusia hanya sebagai orang yang melakukan peristiwa yang terjadi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Farhanur Khadijah sebagai moderator. Saya Made Mulyani sebagai pembaca. Saya Aulia Maulana sebagai anggota. Saya Fidri Tasari sebagai anggota. Saya Dian Melani sebagai anggota. Saya Mika Amelia sebagai anggota. Saya Cynthia Yudhina sebagai anggota. Saya Mulia Raja sebagai anggota. Saya Muslidia Saputri sebagai anggota. Saya Nurul Naima sebagai anggota. Yang pembahasannya akan dijelaskan oleh Made Mulyani. Diakronis atau kronologi dan sinkronis dalam sejarah. Diakronis atau kronologi artinya ilmu sejarah diakronis disampaikan secara kronologis. Kronologi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos yang berarti waktu, merujuk pada kamus Merriam. Webster kronologi adalah pengaturan atau pengorganisasian setiap peristiwa dalam urutan kejadian. Sinkronis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu sinkronos yang berarti terjadi. Itu tadi pembahasan dari kami. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Satu kelompok, satu pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok kinestetik. Ingin bertanya, apa saja ciri berpikir sinkronis? Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Salsa Marcella, perwakilan dari kelompok auditori ingin bertanya, apa saja ciri konsep berpikir diakronis dalam sejarah? Baik. Ada lagi? Apabila tidak ada, saya akan menutup sesi pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh Dian Melani. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kinestetik. Ciri-ciri berpikir sinkronis adalah: 1. Mempelajari peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. 2. Menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. 3. Bersifat horizontal. 4. Tidak memiliki konsep perbandingan. 5. Jangkauan kajian lebih sempit. 6. Memiliki kajian yang sangat sistematis. Apakah jawaban diterima? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok auditori, yaitu apa ciri-ciri berpikir diakronis? Cakupan kajian atau pembahasan lebih luas, mengurai pembahasan pada suatu peristiwa, mengkaji kesinambungan antara satu peristiwa dengan yang lain, dan terdapat konsep perbandingan. Apakah kelompok auditori Kami akan menutup pembahasan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah dalam dimensi ruang dan waktu. Saya sebagai moderator menyebutkan Yanti dan anggota saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Kristiana Tasya Putri sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Melani Jadi sebagai anggota. Perkenalkan, saya Rahma Firania sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Zahra Atika sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Devi Misriani sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Dirima sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Bisuci Ariandi sebagai anggota. Perkenalkan, saya Anissa Cikonggol sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Eliani sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Yang dibahas oleh kelompok kami mengenai sejarah dalam dimensi ruang dan waktu yang akan dibacakan oleh Siti Komaria. Konsep ruang merupakan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang atau dimensi spasial dalam mempelajari sejarah memiliki pengertian umum, yaitu ruang adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah. Contoh konsep ruang dalam peristiwa sejarah adalah Perang 5 Hari di Semarang pada bulan Oktober 1945. Semarang menjadi ruang atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Contoh lainnya, kita mempunyai suatu simulasi dari paslon OSIS yang akan dari ruang dan
2023. Dari foto ini adalah pelaku sejarah. Dari paslon 1, paslon 2, paslon 3, paslon 4 itu adalah pelaku sejarah. Dari sini ini adalah ruang dan waktu sejarah. Dari wawancara di hadapan kakak senior paslon 1 dilanjutkan dengan paslon 2, dilanjutkan juga dengan paslon 3, dilanjutkan lagi dengan paslon 4. Ruangnya gantian lagi dan waktunya gantian. Wawancara di hadapan wakil kesiswaan juga bergantian dari paslon 1 sampai paslon 4. Waktu mengucapkan visi misi tiap paslon. Pembacaan visi dan misi paslon 1 di hadapan siswa-siswi. Dan mengucapkannya itu bergantian dari paslon 1, paslon 2, paslon 3, dan paslon 4. Kita akan voting dari paslon 1 sampai paslon 4 melaksanakan kegiatan pemungutan suara dari seluruh siswa-siswi dari segenap guru SMK Negeri 1 Lengkuin Jaya. Melakukan kegiatan perhitungan hasil voting. Votingnya menggunakan kertas dan pokoknya menggunakan kertas. Ketua dan wakil ketua OSIS. Demikian hasil presentasi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan dalam satu kelompok satu pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau visual dipersilakan. Saya Madam Riani dari perwakilan kelompok visual. Jelaskan tentang ruang dan waktu. Baik, terima kasih untuk kelompok visual. Perkenalkan, nama saya Astana Amelia, perwakilan dari kelompok auditori. Apa yang dimaksud dalam tempat dalam peristiwa sejarah? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok auditori. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok visual, yaitu ruang adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah dan konsep waktu. Dalam sejarah bersifat mutlak karena suatu peristiwa sejarah akan selalu memiliki unsur waktu yang menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Apakah bagaimana untuk kelompok visual? Paham? Ya. Terima kasih. Sama. Dari kelompok auditori. Dimensi tempat adalah konsep sejarah adalah ruang, yakni tempat berlangsungnya atau kejadian penting dalam sebuah peristiwa sejarah. Bagaimana untuk kelompok auditori? Apakah sudah paham? Baik, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena kalian sudah maju mewakili kelompok masing-masing. Sebelum kalian membuat kesimpulan dari hasil pelajaran kalian ini, maka ibu akan memberikan evaluasi. Lembar evaluasi ini karena individu, maka setiap kalian mendapatkan satu lembar LKPD ini. Silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Dioper aja nih teman-temannya, satu orang mendapatkan satu. Sudah cukup kelompok ini? Sudah dapat semua? Berapa orang yang belum dapat? Ini bukan satu lagi, oke. Kelompok visual. Sekarang dioper dengan temannya ke sana. Ya, silakan kalian isi lembar LKPD ini dengan nama, kelas, kemudian jawablah dua pertanyaan yang ada di LKPD. Sudah cukup kelompok visual? Sudah dapat semua? Ya, satu lagi ya. Oke, cukup. Lebih? Kalau lebih kembalikan. Oke, kelompok kinestetik. Silakan dibagikan dengan temannya, dioper saja. Ada yang belum dapat?
lainnya yang ada di sini. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Oh iya ya, sementara kalian mengerjakan itu, tadi hasil kelompok kalian diserahkan ya, itu ambil ya. Iya, Bu. Di kelompok kinestetik, mana kelompok dari visual? Oke, kelompok auditori. Oke, sudah selesai nggak kalian mengisi LKPD-nya? Sudah. Ya. Tolong dikembalikan yang belum. Sudah selesai semua ya. Kalau yang belum silahkan kerjakan. Sudah selesai semua? Oke. Kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, sudah mengerjakan evaluasi, masih ada satu lagi. Sekarang siapa yang mau coba apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada yang mau coba? Apa kesimpulan dari manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah? Kemudian sejarah dalam dimensi ruang dan waktu. Dan terakhir adalah diakronis atau kronis dalam sinkronis sejarah. Ada yang mau coba? Banyak? Ya. Kelompok satu? Kelompok auditori? Ada yang mau coba? Oke, ini lembar kerja kalian sudah ibu terima ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk evaluasi kalian juga ibu kerjakan. Nah sekarang siapa yang mau mencoba membuat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Ayo, kelompok auditori, ada yang mau coba? Kesimpulannya adalah perilaku baik karena manusia membutuhkan ruang dan waktu. Saksi manusia yang menghasilkan peristiwa itu. Oke, aplaus untuk apa kesimpulannya dari pelajaran ini yang kalian bahas? Kesimpulannya adalah diakronis disusun secara berurutan dari awal sampai akhir kejadian. Kalau sinkronis hanya sebagian dari sejarah. Oke, tepuk tangan. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran hari ini? Kesimpulan dari sejarah dalam dimensi ruang dan waktu, konsep waktu dalam mempelajari sejarah berarti sejarah saling terhubung atau bisa terulang. Kalau konsep sejarah dalam lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang atau dimensi spasial dalam mempelajari sejarah memiliki pengertian umum yaitu ruang adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah, fokus pada di mana peristiwa itu terjadi. Oke,